naik balik jadi kerja. Masa bos? No. Otak. Oh like doang hari ini kan. Jadinya nggak syuting. Ini udah ada 2 kamera lagi. 3. Mana sih 3? Tuh, kamera depan. Udah mulai. Udah dong. Belum. Mana sih? Kayak nongkrong-nongkrong gitu ya. Mana kamera depannya sih kamera? Itu di bawah kamera MTB. Kamera belakang. Kopi. Ini sponsor dari Belanda. Udud. Selamat datang di kamera depan. Dimas masih riweuh pakai mic. Tuh. Kayak bolong saya. Kesini bos. Udah bolong jadi tutupin. Ini budgetnya dengan barolong, boy. Oh, udah mulai nih. Udah itu. Gak ada intro dulu gitu. Nanti di editing lah itu mah, ada lah. Ngopi dulu, Gebuters. Aktif lagi nih berarti. Aktif. Mantap. Gua sudah menemukan kembali moodnya. Kemarin sih? Kemarin karena kita kan diserang iblis, Pak. Ci. Ngaruh berarti. Ngaruh, Pak. Alasannya padahal malas. Kemarin tuh keluar dari ini teh ya. Keluar dari apa tema. Kebanyakan kan kita makan mulu. Oh, iya. Takut jadi konten mukbang. Ya nggak apa-apa kan lebih gampang nggak tuh? Ya harus ini atuh sesuai track. Udah mulai di konsep. Ya enggak juga sih, ya minimal jangan makan mulu, ada Oh, iya. ngobrol-ngobrolnya Iya. gitu. Iya, janganlah ngobrol sambil makan keselak Pak. Ya kan konten terakhir kemarin sama Boti itu udah jadi pas nonton anjir males gitu. Lagian kenapa di-upload? Ya enggak ada lagi Nggak ada lagi. stoknya. Aduh. Hari ini syuting tanggal 9 Juli. Ada apa dengan 9 Juli, Bos? Ada apa ya? Ada ini sih kita syuting di BC. Syuting di BC ya? Iya. Gak ada yang spesial sih lah, sama aja. Biasa aja ya. 9 9 Juli itu bukannya hari pahlawan ya? 10 November 10 November ya? Hari pahlawan. Ada cerita nggak? Cerita apa ya? Apa kayak Aduh, minggu inilah ngapain aja minggu ini dari Senin ke Minggu? dari belum nyampe minggu baru nyampe Rebo. Dari Senin kemarin Selasa. sampai Rebo sekarang. Iya. Apa ya, Mak? Kegiatan nemenin istri gitu kan. Terus ya ada kegiatan bareng sama Randy. Terus ya Rabu sama Sabtu syuting. Ya gitu-gitu aja sih kegiatan saya pribadi mah. Gebuters. Kayaknya kehalangan kabel ya, Tan? Enggak apa? Enggak. Oh, enggak. Kabel ngambai. Ya itulah seninya. Pada depan. Iya bener. Lanjut orang Cikulane. Ini aja cantolin ke sini nih, Mi. Set. Oke. Lagian itu kamera beneran ngalangin aja. Kalau gue kan pakai kamera bener lah. Bisa jangan udah lo gede. Yung pala aku sama Dimas kelihatan nggak? Kurang tinggi dikit ya. Nggak bisa ditinggiin lagi itu udah paten. Kelihatan lah ya, aman ya. Nih, gua kan kemarin posting pengalaman mimpi gua. Yang terbaru yang gue cerita kemarin. Nah kan itu tuh udah dilebur lah sama R&D-nya. Enggak. Terus udah tadinya di trace dulu, terus udah dilebur sama R&D. Nah si Tante teh nanya kan pas di video itu teh, si Dimas tanggapannya gimana Yung? Iya. Terus? Ya itu tanggapan lu gimana? Oh. Ya kan pas ngedenger itu teh pas awal ya. Hari Jumatnya. Pas awal terus kan langsung apa namanya? Langsung tawasul. Terus sebelum tawasul kan udah tawasul sendiri-sendiri ya. Kan tapi langsung di treatment lo. Buat Iya. sama si Iyong. Nah berarti ceritain aja treatmentnya dah.
Apa yang lu temukan? Ya pas kebetulan kan saya bagian belakang ya, Gebuters gue tuh kan bagian belakang. Gue sih nemuin banyak apa sih duri-duri kecil, Tang. Duri-duri kecil di belakang, terus ya bentuknya hampir sama sih, semua duri, ada yang kecil, ada yang besar. Gitu. Duri. Iya. Dang. Dudi, Pak. Dudi. Oh, Dudi. Aku mikir lagi kalau hilang kayak gini. Nah, itu tuh. Coba ceritain Yang dulu. hilang di Jadi gue tuh kayak mau ke rumah si Iqbal. Karena dia kan setelah hajat kita belum ke sana. Gue tuh ngajakin dia. Yuk kita ke rumah Iqbal. Pokoknya pas, jadi kayak Iqbal tuh posisinya di perumahan. Nah kita tuh masuk perumahannya ketat banget, dijaga ketat. Tapi kita bisa masuk ikut sama orang lain. Tapi pas udah nyampe rumahnya, gue teh nunggu di luar kan lagi ngobrol. Terus Bintang tuh masuk duluan. Cuma selang beberapa detik, yuk tungguin, gue teh ngejar, dia tiba-tiba hilang. Di dalam rumah, di ruangan itu tuh banyak ruangan-ruangan gitu. Gue buka pintu, pintunya yang kebuka aja ada orang, ada bapak-bapak lah, ada anak kecil lah, terus ada cewek yang lagi begini-begini lah. Nari ya, maksudnya begini-begini nih, nari. Nggak Nanti tahu takut. nari, nggak tahu lagi jurus, pokoknya. Oh, set. Oh, disangkain kan lagi begini-begini gimana kan? Iya. Lanjut. Nggak ada gesturnya ya? Hilang, intinya hilang. Si Bintang tuh, gue cariin. Apa itu ada sangkut pautnya apa? Cuma bunga tidur aja. Kalau yang dari yang gua rasa sih nggak ada sangkut pautnya, Mi. Cuma bunga tidur aja, jadi nggak ada vibrasi sama energi yang gua rasa dari yang mimpi itu ya. Itu kalau yang lu cerita sih, kebayang sih pas lu cerita itu kan lagi ngumpul ya, lagi ngumpul pas acara di Saung lah. Oh ya. Itu langsung kebayang sih visualnya. Itu apalagi pas lu ngeluarin cairan yang lu cerita. Bukan gue yang ngeluarin, Pak. Ceweknya, Pak. Iya, maksudnya lu cerita. Oh, lu cerita. Lu cerita ceweknya ngeluarin cairan tuh kebayang gitu. Vibrasinya gimana vibrasinya? Vibrasinya ya lumayan. Pak, Sedang. pas ngeluarin cairan apa pas selama lu ngetres? Keseluruhan. Oh. Keseluruhan. Hmm. Keseluruhan. Tapi aman ya, mimpi gue cuma Aman. buat tidur. Nah, ini ada kejadian lagi nih semalam nih. Ya. Gua ngechat R&D tapi dibalas, cuma gua udah keburu naruh HP. Ini gua baru beres Discord semalam Iya. teh. Mau lagi ngunci pintu lah, lagi beres-beres. Di atap, peralak. Oh. Arah pasir batu, sirtu. Gua ngechat R&D kan, tidur belum? Lama gua udah cuci muka segala macam, belum ada balasan. Pagi-pagi teh gua baca balasannya, kenapa, Tang? Gua belum sempat cerita juga ke R&D. Iya. Coba cek rumah gue. Kalau misalkan yang lu cerita tadi sih ada sih dari bunyi dari atas atap gitu. Ada sangkut pautnya dari energi metafisik gitu. Kamu gitu kan biasanya itu ya, apa, santet, telu dan guna-guna. Iya. Yang lu rasain apa? Kalau yang gua rasain sih bukan dari situ. Tapi, Gitu ya, pasti ada kelanjutan yang sudah. waduh, Ya, gitu. Cuma kan apa namanya, pas bunyi itu kan nggak selalu itu, cuma memang ada gangguan dari metafisik gitu loh. Gitu. dah lah nggak usah metafisik lagi. Kayaknya harus dibersihin deh, yo. Harus dipagerin deh. Pagarna rusak deh nya. Tukang teh yang hese kan di bukana. kudu ku si Ami ya. Mau ditanya ke si Amin, ke si bapak, karena bisa. Tuh. Serius yo. Iya nanti. Iya sih harusnya mah di gue boleh nanya gak? Boleh. Yang pas tidur di sini teh, yang gue sakit, Iya. kan gue lagi mens ya. Iya. Terus gue pagi-paginya mimpi, pokoknya si Mas Gen sama si Asita ribut.
gara-gara gue apa ngerebutin gue atau gimana mah. Terus ya si teh bilang udah sama gue aja, gue dendam sama orang ini. Iya. Tapi itu cuma mimpi tidur doang kan. Mimpi tidur lah. Bunga tidur. Bunga tidur. Enggak sih, ada ininya apa, ada sangkut pautnya. Ada. Wah. Ada ya, karena kan punten ya, darah men sendiri kan emang ini gitu apa namanya, wangi buat para astral. Nah itu yang bikin tertarik. Walaupun si Asih di sini sama Om Gen di sini kan udah bisa dibilang CS gitu kan, tapi customer service. Udah bestie lah, bestie. Udah dibilang bestie, ya tetap aja kan sejatinya mereka ya halus jin yang mempunyai energi yang kurang baik. Gitu. Jadi harus tetap di Maintain lah. maintain, terus sama kitanya juga jaga kebersihan diri pribadi gitu kan. Lu nggak mandi? Hari itu enggak. Tiduran terus. Ya. Tapi ngomong soal mandi, aku juga kemarin berapa? 3 hari aku yang nggak mandi. 2 ya? Lu yang enggak mandi. Emang. Sakit. Sakit. Sama. Mungkin 3 hari nggak mandi. Waktu sakit. Ya emang cuacanya juga sih ya. Cuacanya bikin malas mandi. Lu itu Nih, ini ada pertanyaan deh kemarin teh. Apa Dari tuh? Teh Ina. Kenapa dipanggil Jiung? Itu panggilan apa ya? Panggilan bestie juga dari teman-teman sekelas dulu pas waktu SMK, waktu STM. Itu ya salah satunya Bintang juga gitu. Nah, ceritanya ya saya kan begini adanya nih. Tadi ngomong aku ya tadi ya. Saya kan begini adanya. Nah, dari dulu juga udah kesebut lah. Nah, salah satu temen yang memang ada di daerah Subang. Namanya daerah Siluman. Iya. Bener, ini mah serius. Di daerah Siluman gitu. Dia bisa apa namanya tuh nilai gitu kan, ngelihat. Udah gua namain aja Jiung katanya. Emang kunaon Jiung cina. Nah itu tuh orang gila di Siluman katanya sobat. Orang gila di Siluman, udah sih gitu ceritanya. Dan ya setelah temen saya itu yang orang Siluman 2 orang apa namanya manggil saya itu gitu, nyebut saya itu setiap hari, jadi semua teman sekelas ya pada ngikutin sampai ke bawah deh sekarang. Sampai di kontak gua namanya Jiung. Belum diganti Dimas Spiritualis MTB JTB. Set deh. Khusus mediumisasi Kunti di masa lalu. Oh gitu ya Dimas ya. Rina dan gebutar semua. Nah udah nggak penasaran lagi nya. Nah nanya naon isinya. Ada beberapa lah yang ditanyain teh, cuma pohon lah. Dah. Terus bahas apa ini? Apa weh lah, ini mah yang penting mah ada upload. Oh iya. Gitu aja, simple aja. Nggak mesti dah, gimana gimana sok atuh. Kegiatan kemarin pas vakum Kerja gua, kamera depan. fokus kerja gua. Mantap. Bener. Saya sekarang menjadi pribadi yang baru. Asik. Dimotivasi oleh Diri sendiri. diri sendiri. Diri sendiri. Keren. Karena malu. Gimana tuh caranya ngebangkitin motivasi itu? Malu sih Pak, itu Pak. Oh, masih punya rasa malu. Masih, Pak. Orang berarti. Orang gua diselamatkan lah gara-garanya mah ini. Gua kan sudah tersohor lah. Masuk ke siang weh. Ke kerja teh masuk jam 7 gabuters, tapi saya berangkat paling pagi loh jam 10. Itu atau teh. jam biasanya jam 1 habis istirahat, jam istirahat baru gua masuk. Jam 10 teh itu udah rajin berarti. Rajin gua tuh, the best. parah ya. Nah, gua kan pindah departemen. Sekarang teh. Nah, si manajer gua ini, Pak Tiki, respect namanya Pak Tiki. Bilang ke gua, Bin, udah sekarang mah kumaha
gimana kamu kerja mah cenah. Iya. Mau masuk jam berapa ge bebas, yang penting 8 jam cenah. Oh, Kalau lu masuk jam 10 ya berarti wayahna cenah pulang jam 7. jam 6 berarti Oh, ya, jam 6. 8 jam. Iyalah. Jam 6. Kalau lu masuk jam 1 nya wayahna cenah. Iya. Pulang jam 8. Gue jadi mikir gue anjir. Malu. Terus kalau gue masuk jam 1 gue kudu balik jam 8 kan males ya. Jadi gue memilih untuk masuk pagi akhirnya. Jadi fleksibel, enak tapi dong, nggak ada Enak. punishment Nggak ada. kalau misalkan Tapi malu. balik paling terakhir gitu. Balik paling terakhir terus ya digituin mah malu lah. Kalau gua mah kan orangnya kalau gua dilarang ya atau diomong gitu kan gua masuk sengajain teh ya. Kalau diomong gua makin menjadi-jadi, tapi kalau dileleyan, nah jadi kena gua. Kalah gua itu, Pak. ya alhamdulillah lah. Kan jadi buat kebaikan juga. Tapi belum sebulan nih, belum tahu nih gua ada potongan apa enggak nih. Ya janganlah. Gitu. Terus ini selama gua kan baru pindah 2 minggu kerja. Nah, selama 2 minggu ini gua belum pernah absen. Respect. Ini pencapaian tertinggi selama beberapa tahun. Selama 2 minggu full, berarti Full. 10 hari. Full gua. Iya. Masuk terus. Nggak masuk. Tadi hampir-hampir sih tadi sih. Tapi siang juga tadi. Enggak, tadi jam 8 lewat lah. Udah siang itu teh gua sekarang anggapnya. Iya. Jam 8 teh. Parah. Ya tapi lumayan. Ada Siapa yang ada perubahan ke arah yang lebih positif. Positif. Benar. 3 beban gue bangunin tiap pagi. Gua kan biasanya kalau dibangunin ya sama Tanti pagi emang selalu dibangunin dari dulu juga. Always. Selalu sarapan. Cuma gue juga habis sarapan teh duduk kan ya. Kita telas tidur. Nanti pas dibangunin udahlah tanggung gue bangun sampai jam istirahat aja ntar baru masuk. Tapi sekarang mah mencoba tidur teh gelisah teh apa hati, Pak. Bener sih. Mengharap bangun lagi gelisah. Jadi udah mending siap-siap berangkat. Abis makan tidur lu lah ya naik pagi-pagi. Lu harus ingetin. Iyalah, harus dijaga. Iya. Gitu Pak ceritanya, Pak. Mantap. Alhamdulillah gua kalau ditanya 2 minggu ini 2 minggu the best lah gua di perusahaan lah. Berangkat pagi. Nah, Bapak kenapa udahan kerja, Pak? Harus bisa ngain itu. Ya apa ya? Nggak ini aja sih. Kondisi sama ininya kurang sereg lah. Karena Sabtu harus masuk ya. Nah, itu sama ya apa namanya lingkungannya juga gitu. Soalnya kalau misalkan mau bertahan lebih lama lagi pun ya mindsetnya tuh ya diakuin emang kurang bagus, kurang baik gitu kan. Cuma ya nggak bakal bener juga. Baiklah, sahabat corporate. Gitu. Gitu ya. Tapi sempat ngerasain gajian gak sih lo? Berapa kali? 3. Emang udah 3 bulan lo ya? 2 bulan. Oh, 2 bulan ya? 2 bulan. Ini kalau ngomongin soal kerjaan si Dimas ya, ada aja pernah kerja ketabrak forklift sampai dioperasi. Nabrak Pak, bukan tabrak. Oh, nabrak lo ya? Nabrak forklift. Tadi pabrik susunya. Terus pernah kerja lagi di pabrik packaging atau kemasan. Ngebanjirin, cat. Bukan numpahin ini mah, ngebanjirin anjir. Iya. Bener. Kenapa? Emang malaweng wae kitunya? Bukan. Jadi pas yang pertama dulu ya, yang pas ada eksiden berarti ya jatuhnya, eksiden di pekerjaan. Nah, si
saya si gua tuh Di Bali betul. gua pas itu tuh baru Menstruasi. naik apa namanya naik tingkat gitu. Yang tadinya helper yang buat bantu-bantu muat gitu kan, naik ke checker. Nah checker itu 3 shift gitu. Nah dari 3 shift itu tuh hari pertama di shift 1. Nah di situ bos guanya cuti karena mau Melahirkan. bukan nikah kalau nggak salah tuh, cuti. Nah terus ada 2 orang sama itu juga apa rekan juga itu cuti. Jadi yang harusnya ada 3 orang Dihandle sendiri. nah di handle sendiri gitu. Nah, setelah itu kan namanya juga emang sih sering bantuin pas masih jadi helper pun gitu kan, masih bantuin udah kepegang lah. Cuma kan ini pure selama 1 shift tuh di situ gitu kan, selama 1 shift tuh karena jabatan baru lah. Nah, dari situ ada juga yang apa namanya tuh sortir. Ada juga yang sortir. Nah, yang sortir itu pun harus dibantu Bintang karena kan si barang yang udah jadinya tuh udah masuk kerak. Nah, jadi setelah dia beres, 1 palet beres, dimasukin kerak dan minta barang yang lain yang harus disortir. Jadi riweuh lah pokoknya di situ tuh. Udah mah udah mah pertama kali baru ngerasain full di situ. Sendiri lagi gitu. Nah, ada kejadian juga Bintang. Ini mistis nih. Mistis Oh, ini nih. mistis. Kejadian mistisnya ya. Bentar. Nah, saya kan pas job desk-nya kan bawain barang jadi dari produksi ke gudang. Nah, disclaimer saya itu dulu di gudang pasti pabrik susu. Nah, setelah barang jadi udah 1 palet, kita tarik nih ke gudang untuk dialokasikan ke rak. Nah, udah itu tuh jam 3 sore, padahal Bintang sejam lagi mau pulang. Ya. Jam 3 sore, setelah ini tuh produksi di sini nih. Setelah saya bawa produksi ke sini, ke arah gudang, gitu kan, saya masukin ke rak. Pas saya balik lagi ke rak, ada 1 forklift yang dibawa rekan saya, shift 2, karena baru masuk kan. Baru masuk ke arah sini nih papasan. Halo. Ya, saya, Pak. Nah, setelah gini, nah di situ kan ada rak tuh kayak gang. Rak kayak gang, dia ke sini. Logikanya kalau misalkan ini yang ketemu saya di sini, ya kan, harusnya di sini nih arahnya. Ya. Nah, saya tuh langsung belok 2 gang tuh. Ngedip gitu nya sih. Iya enggak, belok aja biasa. belok biasa. Belok, pas belok, taunya dia ada di sini lagi main HP. Walah, sia. Ketabrak tuh sama saya, jeger, kena kakinya. Nah, kakinya siapa? Kena kaki gua. Oh, ya kena kakinya. Kaki siapa? Kena kaki saya. Kena kaki tuh kan. Ya udah di situ ya langsung tuh ke rumah sakit. Nah, setelah situ baru ngeh, perasaan tadi kan papasan ya. Tegur sapa. Iya, pas papasan harusnya ada di sebelah sini dong. Kalaupun muter jauh gini pun ada waktu. Sedangkan saya cuma 2 gang langsung belok. Papasan gini nah. Gitu, tahu-tahu dia udah stay di situ. Sambil main HP. Iya. Nah, coba di tracing entah sekarang kejadian. Yang nggak usah di tracing pun udah pasti sih ya Bintang. Soalnya memang pas banyak cerita pun kejadian di situ. Banyak kecelakaan gitu nya. Bukan sih, banyak gangguan. Banyak gangguan di gondola tuh buat kita safety, buat ngecek di lantai-lantai tinggi gitu kan. Kita pakai gondola. Nah, buat di penyimpanan gondola tuh ada apa? Ada sosok Sosok. gitu yang pernah ngeliat dan yang sering ngeliat pun besoknya langsung sakit gitu. Terus
pernah ngalamin juga kan si pallet mover itu ya, si kayak itu kayak hand pallet gitu yang buat alat bantu buat ngangkut barang. Saya udah taruh nih di rak, gue udah taruh di rak. Rak ini tuh kosong, rak ini tuh kosong sengaja karena gua taruh di situ teh biasanya suka ada yang minjem, terus suka ada yang ini nggak bilang. Nanti pas mau dipakai tuh susah lagi nyarinya. Lu umpetin lah. Nah, gue umpetin di situ. Pas gue umpetin di situ, nge-arsip dong. Kita nge-filing setelah beres itu karena di produksi pun masih lenggang lah. Kita harus nunggu dulu kalau emang kita cepet gitu. Kita cepet narikinnya itu tuh di sip 3 Bintang. Di jam 10 malam lah sampai jam 5 pagi, di sekitar jam 12-an itu tuh. Nah, habis filing masuk dong ke ruangan, ke office gitu. Pas filing, sebentar paling 10 atau enggak 15 menit kan. Karena kita narikin barang jadi. Nah, pas gua lihat ke situ, nggak ada loh si pallet mover teh. Lu nyangkanya udah ada yang make lah gitu. Entah itu ada yang make atau gimana gitu kan. Nah, terus gue juga nggak pas keluar. Kalau parkirannya tuh pas banget di pintu. Ini kita buka pintu, di sebelahnya tuh ada parkiran lah yang yellow line kuning gitu. Nah, di situ gua nggak tuh, di situ tuh tadinya ada apa enggak. Nah, pas gua balik lagi pas udah lihat nggak ada, ada yang make, balik lagi lah ke office. Pas balik lagi ke office, Pallet movernya ada di situ. pallet movernya ada di situ. Lah, ini siapa yang mindahin? Apa pas gua keluar itu enggak karena ngantuk apa gimana gitu kan. Wah, ini harus dibahas di MTB sih. Pas lihat, kok ada di situ. Pas mau balik lagi ke office tadi, perasaan gak lihat dah pas mau lihat. Kaget gak lo? Ya kaget lah. Gimana kagetnya? Wow. Gitu kan. Waduh, ini kenapa gitu kan. Ya udah langsung dipakai aja, langsung kerja lagi. Tapi gak ada kendala tuh si pallet mover. Nggak ada. Gak ada ya. Nah, sekarang itu kan cerita pertama nih. Sekarang yang lu ngebanjirin ruangan pakai cat. Kalau itu mah murni ini sih human error. Karena emang itu tuh sama lagi hari pertama aktif kerja kan tadinya seminggu tuh training dulu. Nah, seminggu tuh training. Nah, pas hari itu yang kejadian, itu tuh langsung kerja beneran gitu. Hari pertama lagi anjir. Hari pertama kerja beneran. Nah, di situ tuh sistem istirahatnya gantian. Oke. Ya, sistem istirahatnya gantian. Nah, sebagai gambaran ya sobat ya, di situ tuh ada selang keran buat tinta. Tinta. Nah, si tinta itu teh diisinya kayak di torrent. Ya, berarti jadi ganti. Nah, pas gua mau isi habis. Ya dong. Ya. Nah, ngisinya tuh kayak ke drum. Drumnya tuh gede. Kayak tong lah gitu. Kayak tong. Ngisi ke drum gitu. Pas udah ini, habis ke bawah tuh. Karena yang ngisi tuh khusus. Jadi yang bisa ngoperasiin forklift, yang bisa ganti itu. Iya, nggak sembarang orang bisa. Nggak sembarang orang bisa ganti si penampungannya. Nah, diganti tuh, udah. Nah, pas kebetulan jam istirahat. 11.30 lah apa 11.40 lupa. Nah, ke distrak. Nah, pas dia udah ganti, ayo makan. Gue makan kan. Nah, habis beres makan ya sejam penuh. Lupa gue matiin. Luber tinta putih, mana bawahnya kan ini hijau kayak coatingan gitu ya. Luber semua. Waduh, ini bersihinnya gimana kan. Nah, dari abis istirahat yang harusnya pulang jam 4 tuh, gua ngebersihin itu 3 jam gak beres-beres. Dilanjut ke Shift berikutnya. Gitu. Nyusahin lu anjir. Nyusahin shift selanjutnya anjir, gak bener. Kocak. Iya, kedistrakan salahnya mah pas
pas ke bawah kan itu kan ruang si pencetakan Pengisian tinta tuh kan di atas. Pas ke bawah tuh gue nyari dulu ada 10 menit mah si tukang forkliftnya. Jadi pas udah nyari-nyari ketemu, ya nanti diganti. Nah pas nanti diganti teh lupa teh bahwa itu tuh belum ditutup. Mantap. Keren. Gitu udah istirahat ya. Ren, Pas gue buset deh luber setong-tong luber itu. Udah berapa menit tuh? udah lupa. Udah mau 30 menit udah. Hah? Oh, ya udah tuh. Kata-kata hari ini, Bos. Kata-kata hari ini apa Lupa. ya? Lupa. Jangan lupa nutup keran Iya, janganlah kau lupa menutup keran. Respect. dan tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye. Dayung matiin yuk. Kirim, Sir. Siapa yang dikirim? What?